Malam itu turun pelan di lereng Gunung Batu Arca. Ada angin menggulung seperti membawa suara-suara jauh yang tidak benar-benar hilang. Di antara kabut, seorang pendaki bernama Nara, usia 23 tahun, mendengar suara seperti alat musik gamelan berdentang pelan. Padahal dia tahu di gunung ini tidak ada perkampungan setinggi itu. Namun itu hanyalah permulaan. Nara dan ketiga temannya Riko, Udira, dan Andra mendirikan tenda di jalur lama yang sekarang sudah jarang dipakai orang. Ada seorang penjaga base camp, Pak Sadi, sempat berkata, "Kalau kalian dengar suara pasar tengah malam, jangan menoleh, jangan dijawab, dan jangan beli apa-apa meski mereka bilang gratis. Karena harganya itu bukanlah uang." Mereka hanya tertawa waktu itu. Dan sekarang larangan itu mulai terasa seperti kutukan. Saat kabut turun lebih cepat dari seharusnya, rombongan itu memutuskan untuk beristirahat. Tapi dari balik kabut itu, Dira melihat bayangan orang-orang berjalan beriringan, membawa keranjang, bungkusan daun, dan obor kecil. Namun saat melihat, tidak ada wajah, tidak ada suara percakapan, hanya langkah-langkah serempak seperti ritme pasar. Dan Nara pun bertanya kepada Riko. "Riko, kamu lihat tidak?" Tapi justru Riko menegang. "Iya, aku mendengar. Itu suara seperti orang menawar dari arah belakang kita." Padahal di belakang mereka hanya jurang dan pohon-pohon mati. Saat tengah malam, Nara terbangun oleh aroma yang aneh. Bau tanah basah bercampur wangi kemenyan. Suara gamelan semakin jelas. Ia keluar dari tenda dan di tengah kabut, tiba-tiba pasar itu mulai muncul. Nara melihat ada lampu minyak bergoyang, meja-meja bambu berjejer, dan penjual tanpa wajah berdiri dalam sambil memegang dagangan. Daging mentah yang tidak Nara kenali bentuknya itu, dan kemenyan hitam, bunga yang sudah busuk, dan kendi tanah yang berwarna merah gelap. Dan ada seorang pedagang yang mendekatinya Nara dan berkata, "Nah, kamu lapar? Ambil saja, ini gratis." Dan Nara hampir saja menyentuh bungkusan daun pisang itu sebelum suara keras memanggilnya. Dan tiba-tiba ada suara keras, "Jangan!" Itu suara Dira yang tiba-tiba menariknya. Dan saat Nara noleh di balik, ternyata pasarnya hilang dan lenyap seperti asap. Setelah kejadian itu, Andra mulai bertingkah aneh. Dia sering melamun, memegang tangannya sendiri seolah membakar, dan terus berkata dengan pelan, Aku sudah bayar. Saat ditanya apa maksudnya, dia hanya tersenyum hambar, tangannya dingin dan matanya terlihat kosong. Hingga pada pagi hari, Dira berteriak histeris. Andra tidak ada di tenda, tetapi jejaknya kakinya terlihat menuju ke arah dalam hutan, yaitu menuju arah pasar gaib. Dan akhirnya Nara dan teman-temannya menyusul dan mencari Andra. Saat mereka menyusuri jalur itu, tiba-tiba kabut turun tebal seperti tirai. Di tengah kabut itu mereka mendengar suara dengan pelan. Tumbalnya sudah memilih sendiri, jangan ikut campur. Tiba-tiba ada bayangan-bayangan tanpa wajah yang berjalan mengelilingi mereka. Ada siluet gerobak keranjang dan ada tali yang terseret-seret terdengar jelas, padahal tidak ada wujudnya. Andra terlihat di tengah lingkaran itu, tangannya dijulur seolah meminta bantuan, tapi tubuhnya seakan ditahan oleh sesuatu. Dan tiba-tiba kakinya terseret ke belakang oleh tangan-tangan hitam dari dalam tanah. Riko langsung berlari menghampiri Andra, tapi ada sesuatu menariknya juga. Sebuah tangan kurus panjang dengan kuku menghitam keluar dari dalam tanah memegang kakinya. Wujudnya seorang seperti pedagang dan muncul dengan tubuhnya kurus tinggi, wajahnya kosong tanpa mata.
dan mulutnya panjang seperti robek dari arah telinga sampai ke telinga satunya. Dan ia berkata dengan suara yang gemetar, "Kalau ingin dia kembali, harus ada yang menggantinya." Nara langsung menggigil dan hanya bisa menatap. Dan tiba-tiba suara gamelan itu berubah menjadi lebih cepat, seperti tanda pasar akan ditutup atau proses transaksi akan selesai. Dan Dira berteriak, "Lepaskan dia dan ambil aku." Tapi sebelum pedagang itu pergi dan menyentuhnya, kabut itu berputar dan suara seperti amukan angin meledak di sekitar mereka. Di tengah tegangan yang terjadi, tiba-tiba ada suara Pak Sardi muncul dari jauh dan menyanyikan mantra tua Jawa yang tidak mereka pahami. Dan tiba-tiba siluet pasar itu perlahan bergoyang memudar seperti tertiup badai. Dan pedagang itu menggeram marah dan berkata dengan pelan, "Belum selesai, hutang ini akan ditagih." Dan akhirnya pasar itu hilang. Andra langsung terjatuh ke tanah pingsan, tetapi wajahnya seperti ditarik dari dalam, pucat, cekung, dan seorang umur 20 tahun menghilang dari tubuhnya. Dan akhirnya mereka berhasil turun gunung, tetapi gangguan tidak pernah berakhir. 2 hari setelah turun, Andra ditemukan meninggal dengan wajah yang ketakutan, dengan mata terbuka lebar seolah-olah masih melihat pasar itu. Sementara Nara mulai melihat bayangan pedagang itu dari arah jendela, di cermin dan di belakang pintu. Dan setiap malam ia selalu mendengar dengan suara pelan, "Tidak ada hutang yang tidak kami tagih." Setiap malam menjelang jam 12, di kamar Nara aroma kemenyan itu kembali muncul. Ia mulai duduk sambil memegang kepalanya, mencoba mengusir suara gamelan yang semakin sering terdengar. Dan suara malam itu, ia mendengar suara persis dari arah belakangnya. "Sudah waktunya, Nak. Pasar menunggu pembeli berikutnya." Lalu ruangan itu menjadi dingin dan lampu berkedip. Kabut hitam merayap dan di bawah pintu pasar Wartu Arca belum selesai dengannya.